Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada ya. Ya, kita berjumpa kembali dengan Miss Desi di pembelajaran seni budaya untuk kelas 7A. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik bernyanyi dalam grup vokal yang ada di bab 6. Di materi sebelumnya kita membahas tentang bernyanyi dengan teknik unisono. Nah, selain unisono, lagu atau nyanyian juga bisa dibawakan secara bersama-sama atau lebih dari satu suara. Penyajian yang seperti itu disebut dengan grup vokal atau vokal grup dan paduan suara. Kita tahu paduan suara itu jenis vokalnya misalkan satu jenis ya, misalkan perempuan semua atau laki-laki semua atau anak-anak semua. Ada pula paduan suara dengan jenis vokal campuran. Untuk misalkan ada laki-laki dan perempuan atau misalkan anak-anak dengan dewasa. Nah, untuk mengaransemen lagu untuk keperluan paduan suara, jenis vokal yang diperlukan atau yang harus diperhatikan. Nah, tujuannya adalah agar nada-nada yang digunakan sesuai dengan jangkauan atau disebut dengan ambitus nada penyanyinya dan dihasilkan paduan suara yang harmonis. Sehingga tidak kalah pentingnya nih untuk penerapan prinsip-prinsip akor untuk menghasilkan suara yang harmonis. Nah, untuk vokal grup biasanya personilnya ini hanya terdiri dari 3 sampai dengan 8 orang atau lebih. Sedangkan paduan suara kecil, anggotanya 12 sampai dengan 24 lebih. Vokal grup atau grup vokal ini skalanya lebih kecil dibandingkan dengan paduan suara. Karena tidak lebih dari 12 orang jumlahnya. Nah, kalau misalkan lebih dari 12 orang, itu disebut dengan paduan suara. Nah, ketika bernyanyi dengan banyak suara atau vokal grup, biasanya nih, kita harus memperhatikan harmoni atau keselarasan. Misalkan kita berlatih untuk bernyanyi secara vokal grup, kita bisa menggunakan beberapa teknik. Misalkan kita menggunakan teknik akapela, teknik kanon, atau dengan vokal grup maupun paduan suara. Nah, bernyanyi dengan teknik akapela itu yang seperti apa? Akapela adalah bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan instrumen musik. Walaupun begitu, di antara para vokalis tersebut ada yang bertugas menyuarakan nada-nada melodis dan ada yang menyuarakan nada-nada ritmis dan harmonis. Yang dimaksud dengan vokal melodis adalah vokal yang memainkan melodi lagu dan mengucapkan liriknya. Sedangkan vokal ritmis dan harmonis adalah vokal yang memainkan irama. Nah, vokal ritmis misalnya mengucapkan bunyi-bunyi seperti suara drum, tamborin, atau gendang. Nah, teknik yang kedua, selain akapela ada teknik kanon. Bernyanyi dengan teknik kanon adalah teknik bernyanyi susul-menyusul, sahut-menyahut. Terdapat 2 kelompok yang akan menyanyikan bait lagu dengan cara susul-menyusul. Misalnya, di dalam kelas yang terbagi menjadi 2 kelompok. Nah, mereka membawakan lagu Burung Hantu dengan teknik seperti ini. Misalnya, kelompok 1, matahari terbenam mulai malam. Nah, ketika dalam kata terbenam, kelompok yang kedua baru menyanyikan bait yang sama. Matahari terbenam, hari mulai malam. Jadi, sahut menyahut, susul menyusul.
Itu yang dinamakan dengan teknik kanon. Latihan yang ketiga yaitu bernyanyi dengan vokal grup atau grup vokal dan paduan suara. Jika disajikan dalam bentuk solo dan unisono, sebuah lagu dapat dibawakan dengan satu suara dengan iringan instrumen tanpa perlu penggarapan lebih lanjut. Tetapi, jika lagu tersebut disajikan dalam bentuk yang lain, maka diperlukan penggarapan berupa aransemen untuk menciptakan harmoni yang indah. Nah, untuk itu diperlukan pengetahuan tentang interval dan akor. Nah, dalam paduan suara, kita mengenal paduan suara dengan jenis vokal yang sama. Dan ada pula paduan suara dengan jenis vokal campuran. Nah, karena itulah untuk mengaransemen lagu, keperluan paduan suara, jenis vokal sangat perlu mendapat perhatian. Tujuannya adalah supaya nada-nada yang digunakan sesuai dengan jangkauan nada penyanyinya. Poin yang kedua yaitu jenis suara manusia. Pembagian jenis suara manusia ditentukan berdasarkan jangkauan atau ambitus nada yang mampu dicapai oleh si penyanyi. Ada orang yang bisa mencapai nada-nada tinggi, tapi ada juga yang hanya mampu menjangkau nada-nada rendah sampai dengan sedang. Kemampuan manusia menjangkau nada-nada itu disebut dengan ambitus. Nah, ambitus anak-anak dan orang dewasa berbeda, sehingga suara anak-anak juga berbeda dengan suara orang dewasa. Nah, ada pembagian suara berdasarkan ambitus atau jangkauan nadanya. Yang pertama adalah anak-anak. Suara anak-anak dibedakan menjadi dua, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Nah, sedangkan registrasi atau jenis suara manusia orang dewasa itu antara perempuan dan laki-laki berbeda. Suara perempuan dibedakan menjadi tiga, yaitu ada sopran, ada mezosopran, dan alto. Sopran itu adalah jenis suara tinggi wanita dan dengan ambitus tinggi pula dengan jangkauan yang lebih tinggi. Suara sopran mampu menjangkau antara nada C4 sampai dengan G5. Sebagai contoh nih, kalau misalkan kalian pernah tahu ada Isyana, ada Gita Gutawa. Nah, mereka itu adalah contoh penyanyi yang bisa menjangkau nada sopran atau nada tinggi. Nah, poin yang kedua ada mezosopran, suara perempuan mezosopran, yaitu jenis suara perempuan atau wanita dengan jangkauan sedang. Nah, jangkauan nada suara mezosopran berada antara suara alto dan suara sopran, yaitu antara A3 sampai A5. Jenis suara perempuan yang ketiga yaitu alto atau jangkauan nada atau ambitusnya rendah. Nah, jenis suara ini hanya mampu menjangkau nada F sampai D2. Kalau jenis suara pria itu juga terbagi menjadi 3 dan berbeda istilahnya. Yang pertama ada tenor. Nah, suara tenor adalah suara pria dewasa dengan rentang ambitus atau jangkauan yang paling tinggi. Dan nada yang mampu dicapai oleh penyanyi tenor adalah B sampai dengan G1. Jenis suara pria dewasa yang kedua ada bariton. Nah, suara bariton adalah jenis suara pria dewasa yang rentang ambitusnya antara nada A dan hingga F1. Nah, bariton ini juga bisa kita bilang dengan suara sedang dari penyanyi pria. Yang ketiga ada bass atau suara pria dewasa dengan rentang ambitus rendah. Suara bass mampu menjangkau rentang nada antara E dan C. Nah, dalam paduan suara, susunan suara ditentukan dengan memperhatikan harmoni. Jadi disesuaikan dengan karakter suara dari masing-masing penyanyi. Poin C, gerak harmoni dan gerak akor. Gerak akor ialah perpindahan rangkaian akor yang digunakan
untuk mengiringi musik sesuai dengan pertimbangan harmoni. Dengan memperhatikan gerak akor dalam harmoni, lagu akan terdengar indah. Nah, harmoni berarti selaras. Keselarasan dalam lagu dihasilkan oleh hubungan yang serasi antara nada yang satu dengan nada yang lainnya secara vertikal. Untuk mendapatkan harmoni yang bagus, yang baik, kita harus memperhatikan dua unsur, yaitu ada interval dan akor. Interval ialah jarak antara dua nada. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda juga. Misalkan, interval 0 disebut dengan prime murni. Interval 1 disebut dengan sekonde besar. Interval 2 disebut dengan terts besar. Interval 2,5 disebut kuart murni. Sampai dengan interval 6 yang bisa kita sebut dengan oktav murni. Yang kedua adalah akor. Akor ialah susunan 3 nada atau lebih secara vertikal yang kalau dinyanyikan secara serentak akan menghasilkan nada yang harmonis. Karena tersusun dari 3 nada utama, akor pun sering disebut dengan trinada. Nada-nada yang dijadikan sebuah akor dimulai dari nada utama sebagai dasar akor. Kemudian, nada kedua berupa nada third atau nada ketiga dari nada dasar. Dan nada ketiga adalah nada quint, nada kelima dari nada dasar. Dalam nada dasar natural ada beberapa tingkat akor. Ada tingkat 1 sampai dengan tingkat 7. Berdasarkan interval dari nada-nada, misalkan contoh, tingkat 1. Interval nadanya dari C ke E ke G. Nah, itu disebut dengan tonika atau C mayor. Lalu yang tingkat yang kedua, dari D ke F, lalu ke A. Nah, disebut dengan supertonika, diberi nama D minor. Poin yang keempat atau poin D yaitu tempo dan dinamik. Tempo dan dinamik merupakan unsur musik yang cukup penting, terutama untuk bernyanyi vokal grup dan paduan suara. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan, sedangkan dinamik adalah keras lemahnya menyanyikan nada-nada tertentu. Tempo dan dinamik sangat menentukan harmoni sebuah lagu. Dengan menerapkan tempo dan dinamik secara benar dalam bernyanyi, lagu akan terdengar mengalun indah. Ada beberapa istilah dalam tempo yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada largo, yang artinya lambat sekali. Lento yaitu lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, dan presto cepat sekali. Ketukan dari tiap-tiap tempo ini berbeda. Misalkan largo dimulai dari 40 sampai dengan 60 ketukan per menit. Lento 60 sampai dengan 66 ketukan per menit. Adagio 66 sampai dengan 76 ketukan per menit. Andante yang bertempo sedang yaitu dari 76 sampai dengan 108 ketukan per menit. Moderato 108 sampai dengan 120 ketuk per menit. Allegro dari 120 sampai dengan 160 ketukan per menit. Vivace 160 sampai dengan 184 ketukan per menit. Dan yang terakhir presto dari 184 sampai dengan 208 ketukan per menit. Cepet ya. Untuk dinamik sendiri kita juga mengenal beberapa tanda. Tanda yang pertama yaitu F dibaca forte yang artinya kuat.
FF dibaca dengan fortissimo yang artinya lebih kuat daripada F. FFF forte fortissimo lebih kuat daripada double F. MF yaitu mezzo fortissimo agak kuat atau kurang kuat daripada F. P dibaca piano yaitu lembut. Ada PP atau double P disebut dengan pianissimo yang artinya lebih lembut daripada P. Ada PPP atau piano pianissimo yaitu lebih lembut daripada PP. MP yaitu mezzo piano agak lembut. Lalu ada tanda yang seperti itu yang terlihat di dalam layar. Ada crescendo yang artinya makin lama makin kuat dan descendo makin lama makin lembut. Itulah materi seni budaya bab 6 yang bisa Miss sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, Miss mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.